Di pagi hari yang cerah, terlihat seorang siswi bersama dengan seorang guru memasuki kelas. Siswi tersebut adalah anak pindahan dari sekolah negeri yang masuk ke sekolah bergengsi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaskia Rifa. Biasanya saya dipanggil Rifa. Salam kenal semua. Iya, salam kenal. Baik Rifa, silakan duduk di bangku. Hai, aku Via, murid paling teladan di kelas ini. Salam kenal, aku Rifa. Wah Rifa, ternyata sekelas. Seneng deh. Aku juga gak nyangka. Makasih Vi. Tunggu, kalian udah saling kenal? Kok bisa? Bisa dong. Kalian ketemuan di mana? Ada deh, rahasia. Oke, kita lanjut materi sebelumnya ya. Kemarin saya ada kasih tugas. Oke, karena nggak ada, langsung aja kita ulangan harian ya. Kelas pun berlangsung dengan hening. Waktu demi waktu berlalu. Hanya sebagian murid yang fokus mengerjakan ulangannya, fokus pun mereka masih bingung. Apalagi yang kerjaannya hanya menunggu contekan. Guys, kantin yuk. Ayo. Capek banget tahu. Rifa, ini oh, pasti belum tahu kan? Kata kita di mana? Tapi tenang aja, ada juga kok yang kamu lanjut kenalin sekolah ini. Tapi sekarang kita lanjutin. Di perjalanan menuju kantin, tepatnya di depan koridor kelas. Saat Rifa sedang melihat-lihat lingkungan sekitar, di tengah lapangan terlihat sekelompok lelaki sedang bermain basket. Mereka adalah teman sekelasnya. Setelah bel, mereka langsung ke lapangan bermain basket. Tiba-tiba, salah satu dari sekelompok anak laki-laki itu tanpa sengaja melempar bola basket dan mengenai kepala Rifa. Wah, Sel bola sampai kena orang. Itu gara-gara Obama nyenggol aku. Ya maaf sengaja. Udah deh, mending kamu minta maaf sama orang kena lemparan kamu tadi. Dari jauh, terlihat sekelompok gadis melihat pemandangan Hasel yang menghampiri Rifa. Hasel adalah anak populer yang setiap langkahnya selalu diperhatikan oleh anak-anak sekolah. Hai, kamu nggak apa-apa? Sakit banget ya? Enggak, aku nggak apa-apa. Kalian main yang bener dong. Kalau misalnya kepala anak orang sampai geger otak gimana? Mau tanggung jawab nggak? Omongan doa Via. Jangan sampai deh. Aku minta maaf ya. Aku nggak sengaja lempar ke kamu. Itu pure nggak sengaja. Iya, nggak apa-apa. Buset dah, baik bener. Harusnya kamu jadi babu lah minimal sebulan. Oh ya, kita di kelas belum sempat kenalan ya. Kenalin, namaku Hasel. Iya, aku Rifa. Kamu ke kantin ya? Aku traktirin deh, anggap aja sebagai permintaan maafku. Nggak usah, nggak apa-apa. Makasih. Kenapa? Aku ikhlas loh traktirin kamu. Kalau orang nggak mau nggak usah dipaksa Hasil. Ayo Rifa. Sel, mending terakhir kita aja. Ya udah, ayo. Kamu terakhir kita, Sel. Nggak modal. Biarin, yang penting makan. Setelah membayar minuman, ia segera menghampiri meja Rifa dan teman-temannya, memberikan ia sebuah kotak susu strawberry. Ini buat kamu. Hasel yang sebelumnya memang friendly, tidak pernah sedekat ini pada perempuan kecuali Rara, teman yang selalu mendekatinya. Hasil. Kenapa Hasil bisa sedekat itu sama anak baru? Nggak apa-apaan sih, Kak. Wah, anak baru aja udah mulai deketin Hasil. Biarin. Lagi pula, Hasil gak bakal jatuh cinta pada pandangan pertama sama anak baru. Ih banget sih. Lihat, aku ngambil sekolah sama foto. Ada Hasil. Mana? Coba lihat. What? Hasil sama anak baru. Hasil? Hasil sama siapa? Aku ngeliat mereka tadi. Hasil megang kepala cewek itu. Ngapain sih Hasil deket-deket? Udah bagaikan langit dan bumi tahu nggak? Ih, masih cantikan aku daripada tuh cewek. Apa cuma perasaan aku aja? Kok semua orang pada ngeliat ke sini? Vina merasa ada yang tidak beres. Segera ia membuka handphonenya yang sedari tadi berdering. Gila mereka.
Padahal Rifa nggak ngapa-ngapain. Balas, Vin. Bilangin mereka yang so tahu gitu. Responnya gimana, Vin? Kenapa semuanya nyalahin aku? Padahal aku nggak melakukan hal yang melanggar hukum. Dan sekarang malah dijadiin bahan gosip. Sabar ya, Rif. Anak-anak gosip memang suka ngelakuin hal yang orang lain. Aku aja pernah masuk. Untung gak jadi korban. Ayo ke kelas, aku nggak enak liatin mereka. Kita tunggu. Kita harus lihat mereka. Itu kan Via. Iya, bener banget. Ayolah pergi guru sekarang. Jangan, gak usah. Aku nggak mau di hari aku pertama sekolah malah buat masalah. Please. Ya udah, ayo ke kelas. Di sudut ruang kantin. Lihat gak tadi ekspresinya? Langsung pucat gak tuh? Baru segitu udah kena mental. Sebentar. Lagian siapa suruh ngedrama di depan kita? Apes banget ya anak baru. Baru pertama kali masuk langsung kena skandal kita. Kalian gak ada kerjaan apa? Gosip mulu. Tahu tuh gak ada faedahnya. Mending main game, lebih seru. Mereka tertawa tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Tidak tahu bahwa perbuatan mereka merugikan diri sendiri dan orang lain. Mereka pikir itu lelucon, padahal bagi korban itu bisa menjadi luka yang sulit disembuhkan. Pagi anak-anak. Oh ya anak-anak, ibu mau bagiin kertas ulangan kalian yang kemarin. Dan ibu bangga pada 2 orang anak yang dapat nilai sempurna. Pasti Vina sama Hazel kan, Bu? Nilai Vina emang bagus, tapi kali ini ada yang lebih bagus lagi. Yang ibu sebut namanya silahkan maju ya. Rifa Audrey. Selamat ya. Tepat setelah seminggu Rifa pindah ke Smaven High School, Rifa dengan cepat disenangi oleh para guru berkat kecerdasannya dalam pelajaran. Walaupun ia tidak terlalu aktif berbaur, namun ia sangat aktif dalam hal pelajaran. Ternyata Rifa pintar ya. Dia dapat nilai 100 loh. Iya Rifa pintar ya. Aku bahkan di bawah sampai kalah. Enggak kok, kalian tuh sama-sama pintar tahu. Pintar banget, Mam. Tis, kapan sih aku bisa dapat nilai bagus? Woi Lipi, nilai kamu berapa? 60. Emang kamu berapa? 62 lah, tinggian aku dari kamu. Cuma beda 2 aja loh. Biarin aja, yang penting kan lebih unggul aku dari dia. Mengenai hot topic yang terjadi 2 hari lalu, berita itu masih menjadi trending dan bahkan telah tersebar di media sosial populer lain. Rifa hanya dekat dengan Via dan Vina karena mereka tahu kejadian yang sebenarnya. Anak-anak, ibu kesini cuma mau infoin mengenai Olimpiade Matematika. Kali ini Hazel sama Rifa jadi satu tim ya. Tunggu Bu, biasanya Hasan satu tim sama Vina. Kenapa sekarang sama Rifa? Dia kan anak baru Bu. Jadi berdasarkan seleksi kemarin, nilai Rifa itu lebih unggul daripada nilai Vina. Makanya ibu pilih Rifa untuk satu tim sama Hazel buat Olimpiade kali ini. Oke, itu aja yang mau ibu sampaikan. Jangan ribut di kelas ya, karena sebentar lagi guru-guru ada rapat. Rifa, nomor kamu yang mana? Aku mau masukin kamu ke guru poli. Yang belakangnya 9204 saya. Oh, yang ini ya? Oke, untuk belajar bareng kita bisa mulai besok ya. Aku masih gedek sama Rifa. Semenjak ada dia, Hasan jadi berubah. Hasan jadi diemin aku. Ya, balas aja dia dengan sebarin aib-aibnya, biar dia kapok. Bener, dia duluan yang mulai. Kita kan cuma balas dendam. Langsung aja gak sih? Aku udah curiga pas dia pindah sekolah.
Masa masuknya pas udah pernikahan kelas? Aneh banget gak sih? Pasti ada sesuatu. Bisa jadi. Siapa Ran? Gak tahu, nomor gak dikenal. Angkat aja, saya tahu penting. Halo? Siapa ya? Kalian nggak perlu tahu aku. Omongin apa? Dan dapat dari mana nomor aku? Emang kita kenal? Awas kalau nggak penting. Tenang aja, tanyanya satu-satu. Aku lihat di sekolah kamu ada yang namanya Rifa kan? Iya, kenapa? Jangan-jangan kamu temannya Rifa. Terus kamu mau bela si cewek seperti itu? No, aku malah mau membantu kalian. Kalian nggak suka sama Rifa kan? Kita sama. Dari mana kamu tahu kita nggak suka sama dia? Aku lihat postingan komen kalian di sosmed yang bicara tentang Rifa. Kalian aja, aku udah tahu mana yang benar-benar benci sama dia. Oke, sekarang dari mana kamu dapat nomor ini? Kamu nggak perlu tahu. Intinya, aku bakal bantu kalian buat ngajarin Rifa. Dengan syarat, kalian tetap nurut soal aku yang lakukan kalian. Oke, tapi kenapa kamu kelihatan sebenci itu sama Rifa? Rifa itu terlalu baik. Kalian tuh yang gak aku suka. Udah, kau tutup. Wah, ternyata dia nggak sepolos mukanya. Muka sok polos, padahal balik uang kelas. Hah, belum dicari, Aisyah datang sendiri. Takdir pun berpihak pada kita. Dan tidak terasa bel masukan berbunyi, menandakan waktu istirahat telah selesai. Anak-anak segera kembali ke kelasnya masing-masing untuk melanjutkan kegiatan belajar. Kak, sabarin aja sekarang aib-aibnya. Mumpung lagi jam nih. Jangan, biarin aja dia senang-senang dulu. Setelah itu, kita buat dia hancur. Oke, kita tunggu aba-aba dari kamu. Setelah itu, biarin semua orang cemooh dia. Tenang, masih ada waktu. Tepat di depan mata kita, ada drama. Nontonin aja dulu. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sebentar lagi waktunya pulang sekolah. Mereka segera merapikan alat tulis yang berantakan karena guru sedang rapat, jadi mereka berdoa sendiri-sendiri. Guys, tepat bel pulang sekolah. Langsung kirim, oke? Oh, jadi itu rencana kamu biar mereka semua tahu sekaligus? Pintar. Kirim. Satu persatu masuk notif pada ponsel masing-masing setiap siswa. Berita dikirim oleh nomor tak dikenal ke nomor masing-masing siswa di Semaven High School. Mereka semua melihat kiriman foto Rifa yang sedang disidang di ruang BK akibat mencuri uang kas kelas, serta bukti berupa video uang itu ditemukan di tasnya. Rif, ini beneran kamu? Kamu nggak nyangka sih ternyata kamu begini orangnya. Ternyata kamu semuanya nggak benar sih. Aku dituduh, mereka semua nuduh aku. Tapi ini jelas-jelas ada buktinya loh. Kamu bohong apa lagi? Aku nggak bohong. Aku nggak tahu kenapa uangnya bisa di dalam tas aku. Alasan foto-foto kamu nyolong uang udah ada buktinya. Udahlah, ngaku aja. Nggak nyangka ya, muka polos aslinya munafik. Ternyata ini kelakuan kamu sebelum masuk sekolah ini. Miskin itu ya, sampai-sampai kalau yang kasih berapa itu? Butuh berapa? Aku bisa kok ngasih berapapun yang kamu mau. Anaknya koruptor, pasti dia juga. Jangan-jangan dia bisa masuk sekolah sini gara-gara aku yang korupsi lagi. Kalian jangan percaya, ini semua fitnah. Aku gak pernah ngelakuin itu. Kalian gak nyebar berita ini. Sebelumnya juga kalian yang nyebar hoax tentang aku. Kenapa? Aku gak pernah ngelakuin hal yang bikin kalian gak senang. Enak aja nuduh-nuduh, kamu pikir kamu sepenting itu sampai kita semua harus nyari aib-aibmu yang kotor itu? Gila aja nuduh orang, kamu pikir selain orang di sekolah kamu yang tahu, siapa lagi? Pasti dia dendam sama kamu, kamu kan sudah nyuri uangnya. Lagian, mana ada maling aku, makanya jangan jongkok kalau gak tahu risikonya.
Dasar maling, muka polos tapi tangan panjang. Hati-hati guys, jangan deket-deket Rifa. Nanti barangkali lenyap juga. Hebat ya, satu sekolah jadi heboh gara-gara berita nyolong uang kas. Bantu viralin guys, biar satu kota tahu kelakuannya. Rifa, aku percaya kamu kok. Aku percaya kamu gak mungkin ngelakuin itu. Dan kamu gak perlu pikirin omongan mereka, Rif. Makasih, Vin. Tapi aku butuh waktu sendiri. Oke, aku bakal tunggu di luar. Tapi jangan lama-lama ya, Rif. Dia ngapain di dalam? Presiden, kalian jangan ganggu Rifa dulu. Dia butuh waktu buat tenang. Paling kerjanya cuma bisa nangis. What the hell? Ini serius? Kirain orang kaya. Ternyata bagian bersih-bersih rumah orang kaya. Ups. Dari gaya sih udah feeling ada yang aneh. Ternyata beneran pembantu. Kebayang gak sih, dia selama ini makan di kantin elit, tapi uangnya dari ngepel lantai. Ew. Sekolah elit ini jadi ternodai nggak sih? Masa ada pembantu nyamar jadi murid? Aku sih malu. Kalau ada yang butuh jasa bersih-bersih, langsung aja chat Rifa ya. Promo spesial teman sekolah nih. Kemana? Padahal kan kita baru ngobrol. Tahu lebih tepatnya kamu wawancara. Kan sekarang kamu terkenal. Hai guys, lihat deh, kita lagi sama siapa? Jangan nutup dong. Dasar anak pembantu. Kita nangis, nangis ya. Jangan nangis gitu dong. Miskin. Lihat deh. Mukanya kayak apaan banget. Di matanya, mereka bukan hanya sekedar teman sekolah. Mereka adalah hakim, juri, dan eksekutor yang sudah menjatuhkan vonisnya. Dan vonisnya adalah ia tidak pantas berada di sini. Rifa tetap berdiri di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang, kakinya masih gemetar. Mereka sudah pergi, tapi suara mereka masih berputar di kepalanya. Tawa mereka masih terngiang-ngiang seakan terukir di udara. Setelah kejadian di koridor itu, Rifa tidak masuk sekolah, bukan hanya sehari atau 2 hari, tapi hampir seminggu penuh. Sejak Rifa tidak masuk sekolah, Hazel terus-menerus khawatir tentang ketidakhadirannya Rifa. Hari itu, mereka seharusnya belajar bersama untuk Olimpiade Matematika, tetapi Rifa lagi-lagi tidak hadir tanpa kabar yang jelas. Hal itu membuat Hazel tidak tenang, sampai akhirnya dia memutuskan untuk mulai bergerak. Dia mendatangi Circle Bully untuk menggali informasi tentang masalah Rifa. Kalian kemarin ada sempat bahas soal Rifa ya? Hah? Ya? Kemarin ada ngirimin dong sih. Kenapa emang? Kamu tahu itu hoax kan? Akun gosip itu ngefitnah. Aku cuma pengen tahu info itu asalnya dari mana. Kenapa jadi serius ini sih? Kita cuma nulisin doang kok. Ya, kita dapat dari anak baik juga sih. Bukan kita yang mulai. Anak siapa? Dari akun gosip. Tapi katanya mereka juga dapat dari orang. Kita mah cuma narusin. Aku udah tahu kalian yang sebarin itu. Kalian ngasih ke geng gosip kan? Wah, tuduhan berat nih. Bukti dong. Udah cukup buat bikin guru BK nyari kalian. Kita cuma dapat nomor. Kita nggak tahu siapa orangnya. Dia yang minta kita sebarin. Kita cuma nerima pesan random. Isinya gosip tentang Rifa. Ada fotonya juga sih dari nomor yang gak dikenal. Nomornya masih ada? Aku udah nge-save sih. Kamu serius banget sih, Sal? Demi dia dong. Karena kamu nggak pikir Rifa jadi takut sekolah. Ini bukan sekedar permainan kecil.
Hazel kemudian pergi menemui Obama. Obama memanglah salah satu teman Hazel yang cukup expert dalam hal komputer. Bang, kita bisa kan cari nomor ini? Oke, kita cari tahu siapa di balik nomor ini. Aku coba lacak lokasi terakhir dia kirim pesan. Jaringan terakhir kali connect wifi sekolah itu pas hari Rabu, jam istirahat. Besok? Laptop, ID-nya bentar. Aku cocokin sama daftar login sekolah. Ini Vina. Jadi selama ini? Iya. Dari situ mereka menemukan fakta bahwa ternyata Vina merupakan dalang dari fitnah-fitnah yang beredar di sekolah mereka. Jam terakhir, semua orang berada di kelas, saling mengobrol dengan yang lain. Kursi Rifa kosong. Ini nomor kamu? Enggak, itu bukan aku. Atas dasar apa kamu dulu aku begitu? Aku punya semua bukti, kamu gak perlu ngalah. Tunggu, Hazel. Maksud kamu Vina yang nyebarin semua hoax itu? Hah? Serius? Gak nyangka sih. Padahal temennya sendiri loh. Jadi lu dari belakang nih? Wah, maaf ya dua orang. Woi, jadi maksudnya nomor yang dari kenal itu ternyata Vina. Wah, ternyata modis ya. Juga ya. Vina merasakan suasana mencekam saat perhatian tertuju padanya. Semua orang berbisik, berbicara tentangnya. Pandangan yang membuat tidak nyaman, siapapun tidak akan tahan dengan situasi itu. Yang salah bukan aplikasinya, bukan juga medsosnya, tapi orang yang menggunakan itu untuk menyakiti perasaan orang lain. Kita semua sudah kebanyakan diam.